Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Pagi ini Rabu 21 September 2022, layanan renungan harian dari HKBP Batu Haji Lama. Dan sebelum kita menerima renungan pagi ini, ada baiknya kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Bapa yang selalu menyertai dan melindungi kami hingga kami memperoleh kesehatan sukacita pagi ini. Kami memohon Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami satu hari ini. Beri kami sukacita, beri kami kesehatan. Dan kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Terlebih saat ini ketika kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami, mampukan kami mengerti dan memahami dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan. Terimalah kami hanya di dalam kuasa Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, nats renungan kita pagi ini tertulis di 1 Timotius 4 ayat 12, demikian firman-Nya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sada Timotius opa 12 di dok songonon. Unang mahu rohani halak midaho sialah haposo omi. Alai gabe tiruan nia kana porsia maho di pakatayon, di parange, di holong ni roha, di haporsiaon, nang di hatomanon. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, setelah generasi milenial dan saat ini zaman ini dikatakan strawberry generation adalah generasi yang penuh dengan gagasan kreatif tetapi mudah menyerah dan gampang sakit hati. Istilah strawberry generation pada mulanya muncul dari negara Taiwan. Istilah ini ditujukan pada sebagian generasi baru yang lunak seperti buah stroberi. Pemilihan buah stroberi untuk penyebutan generasi baru ini juga karena stroberi itu tampak indah dan eksotis. Tetapi begitu dipijak atau ditekan, ia akan mudah sekali hancur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, renungan pagi ini adalah surat penggembalaan dari Paulus kepada Timotius yang masih muda. Dan dia adalah yang menjadi generasi yang diharapkan Paulus untuk memberitakan kebenaran firman. Maka dalam surat penggembalaan ini Paulus menghendaki Timotius harus menjadi teladan bagi banyak orang melalui perkataan, tingkah laku, dan kesetiaannya. Timotius bisa menjadi seorang pribadi yang berintegritas baik, setia, dan sanggup mengaplikasikan firman Allah dalam hidupnya sehari-hari, sehingga tidak ada alasan bagi orang lain untuk memandangnya rendah karena dirinya masih muda. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ada beberapa karakter yang ditonjolkan Paulus yang harus menjadi teladan dalam pribadi Timotius. Salah satunya yaitu perkataan. Melalui perkataan, Timotius menunjukkan keteladanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lidah atau kata-kata itu sangat berkuasa, karena itu mari mengendalikan lidah. Lidah itu sangat kecil dan ringan, tetapi bisa mengangkat kita ke derajat yang paling tinggi dan bisa menjatuhkan kita ke derajat yang paling rendah. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kita juga diingatkan, sudahkah kita mengeluarkan perkataan yang membangun orang lain? Seperti yang dikatakan Amsal 16 ayat 24. Sudahkah perkataan kita sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki untuk kita miliki? Kalau Yakobus 3 ayat 5 berkata, demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Maka saudara-saudara, mari kita belajar menjadi pribadi yang meneladani Kristus dan mampu menjadi teladan dalam perkataan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Paulus menginginkan menjadi teladan dari tingkah laku. Ada banyak orang dalam hidup ini tingkah lakunya selalu reaktif. Reaktif adalah membiarkan pengaruh-pengaruh dari luar mengendalikan respon mereka. Mereka menjadi korban keadaan. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak enak, langsung responnya reaktif. Menyalahkan keadaan. Orang reaktif tingkah lakunya dikendalikan keadaan. Tidak dikasih senyum saja oleh satpam, seharian kesal. Kalau keadaan pasar sedang bagus, dia semangat banget. Kalau pasar sedang jelek, ia juga terbawa menjadi korban keadaan. Kalau suami sedang baik, dia senang. Kalau suami sedang tidak baik, dia juga sama tidak baiknya. Orang yang reaktif selalu jadi korban keadaan dan tidak dapat bertumbuh. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, reaktif itu berlawanan dengan proaktif. Orang yang proaktif responnya didasarkan atas pilihan-pilihan tergantung jawab yang dilandasi prinsip-prinsip keadaan. Mereka selalu mempengaruhi keadaan. Dia memilih untuk tetap menang, berjuang mempengaruhi keadaan. Orang-orang proaktif adalah para transformer di dunia ini. Mari kita coba renungkan. Apakah kita mudah dipengaruhi keadaan atau mempengaruhi keadaan? Saudara-saudara yang terkasih, Paulus juga menunjukkan suatu teladan yang luar biasa. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi, dia sedang dalam keadaan terpasung di penjara, tanpa harapan. Tapi dari penjara, dalam kesepian, seharusnya Paulus mengatakan, ada duka, ada kesedihan, matilah saya. Karena memang keadaan tidak baik. Tetapi ternyata dalam keadaan yang seperti itu, justru Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, berdoalah dengan tekun. Saudara-saudara, Paulus tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dia punya Tuhan yang memberi kekuatan baginya. Itulah yang mau ditekankan kepada anak rohaninya, Timotius yang masih muda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, menjadi teladan dan panutan tidak semudah membalikkan tangan. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Di era teknologi yang semakin canggih seperti sekarang, anak muda bahkan orang tua lebih meneladani tokoh-tokoh yang ada di media. Dan kebanyakan mengidolakan orang lain dibanding meneladani orang tua, keluarga yang di sekitarnya. Kenapa? Karena pada dasarnya anaknya dipercayakan kepada orang lain yang masih dalam pertumbuhan. Pada dasarnya dia yang harus memotivasi, yang membesarkan, tetapi dia diserahkan kepada pengasuh yang seharusnya teladan dari dirinya sebagai pendidik yang pada dasarnya di rumah, tetapi sudah diserahkan kepada yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada anggapan
banyak orang. Keteladanan itu bisa dilihat dengan banyak orang, dan kebanyakan orang menolak dengan berbagai alasan untuk menjadi teladan atau panutan bagi orang-orang di sekitarnya. Mengapa harus saya? Biar orang lain saja yang kita teladani. Kita tidak perlu sibuk untuk itu. Itu menjadi buah pemikiran banyak orang saat ini. Dan itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan untuk menjadi pola pikir orang percaya yang semua diminta untuk tampil menjadi teladan-teladan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats renungan saat ini mengingatkan kita untuk terus berusaha menjadi teladan dalam banyak hal. Seorang yang sudah tua belum tentu secara otomatis karakternya dewasa, tetapi sebaliknya, seorang yang masih muda belum tentu dia tidak bisa menjadi dewasa dalam karakternya. Karena kedewasaan karakter tidak ada hubungan dengan usia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedewasaan karakter tidak ada hubungannya dengan jabatan seseorang, pengalaman seseorang. Kedewasaan karakter diukur dari penerimaan akan tanggung jawab. Seringkali ada orang yang sudah tua, punya pengalaman, punya jabatan, tetapi ketika suatu saat digoncangkan, ternyata baru keluar karakter yang sesungguhnya. Dia gampang marah, suka ngambek, putus asa. Ciri orang dewasa adalah berani mengambil tanggung jawab. Seperti sebatang pohon, kadang orang lebih tertarik pada buahnya, penampilan luarnya. Ada yang lebih tertarik mengenai batangnya, berbicara mengenai kepribadian dan karismanya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, sebuah pohon akan bisa menghasilkan buah yang banyak dan batang yang kuat tergantung pada akar yang tidak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan, tetapi pondasi dan dasar hidup seseorang adalah karakter. Apakah selama ini kata-kata kita membangun dan meruntuhkan seseorang? Maka saudara-saudara, mari berakar yang kuat kepada kasih Tuhan, karakter Kristus, dan itu kita peroleh melalui kerinduan kita yang selalu merenungkan kebenaran firman-Nya. Biarlah firman Tuhan yang membentuk kita, yang memotivasi kita, dan yang menguatkan kita mempunyai tekad menjadi teladan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari esok yang kita khawatirkan kemarin. Ternyata apa yang kita khawatirkan kemarin tidak terjadi apa-apa hari ini. Hanya menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran dengan sia-sia. Hari kemarin tidak menjadi milik kita lagi. Dan hari esok pun belum tentu menjadi milik kita. Hari ini adalah hari yang pasti menjadi milik kita. Masa depan dari hari kemarin. Lakukanlah apa yang kita kerjakan hari ini dan berbuatlah baik. Jangan kita lupa untuk menikmati hidup hari ini, karena hari ini adalah berkat dari Tuhan dan kita masih diizinkan bernapas, berharap dan berserah penuh hanya kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat beraktivitas.